serta ribuan peserta dari Sabang sampai Merauke dalam forum Meet and Greet. Yang keempat adalah kamu bakal dapat update ilmu hukum terbaru langsung dari ahlinya. Dan yang terakhir dan gak kalah penting, event ini gratis loh. Plus ada door prize dan giveaway. Catat ya, event ini dilaksanakan secara virtual pada tanggal 11, 12, dan 13 November 2021. Daftar sekarang di legalexpo.idlc.id karena slot terbatas. Alasan kenapa kamu harus ikut Legal Expo 2021. Yang pertama adalah kamu bakalan ketemu langsung sama narasumber yang kompeten berskala nasional dan internasional. Yang kedua nih, jangan lewatkan kesempatan untuk magang di berbagai law firm terkemuka dan kantor notaris. Selain itu, di Legal Expo bakal ada info ratusan beasiswa di dalam dan luar negeri loh. Nah, di alasan ketiga kenapa kamu harus ikut Legal Expo, karena di sini kamu akan diberikan kesempatan untuk membangun koneksi. Di event ini, kamu bisa bertemu langsung dengan para praktisi serta ribuan peserta dari Sabang sampai Merauke dalam forum Meet and Greet. Yang keempat adalah kamu bakal dapat update ilmu hukum terbaru langsung dari ahlinya. Dan yang terakhir dan gak kalah penting, event ini gratis loh. Plus ada door prize dan giveaway. Catat ya, event ini dilaksanakan secara virtual pada tanggal 11, 12, dan 13 November 2021. Daftar sekarang di legalexpo.idlc.id karena slot terbatas. Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima,
maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Oke, terima kasih Panitia. Ini bisa kita mulai ya. Oke, selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua para peserta webinar Legal Expo 2021. Acara Legal Expo 2021 ini diselenggarakan oleh alumni Fakultas Hukum UI Angkatan 91 berkolaborasi dengan Ilma Devita Learning Center IDLC dan merupakan bagian dari program Together for Good atau Bersama untuk Kebaikan FHUI 91 dalam rangka menuju Reuni Mutiara FHUI 91. Semoga dengan acara ini kita dapat memboost our career, advance our studies, and expand our network within legal field and beyond. Oke, sore ini kita kedatangan Mbak Rita Nawangsari, Mbak kita yang cantik dari dulu sampai sekarang. Oke, mudah-mudahan walaupun ini sudah sore, semangat para peserta masih semangat pagi ya untuk mengikuti webinar ini ya. Izinkan saya untuk sedikit membawakan brief summary CV dari Mbak Rita ya. Mbak Rita ini merupakan lulusan Fakultas Hukum UI ya, Angkatan 91. Beliau juga mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Muhammadiyah. Kemudian beliau juga melanjutkan studinya di luar negeri, yang pertama di University of Minnesota ya Mbak Rita ya, di area mendapat degree Master of Arts ya. Kemudian juga Mbak Rita juga melanjutkan kuliahnya di Lancaster University School of Management di UK. Ya, oke. Itu sekilas background education Mbak Rita. Kemudian untuk professional experience, Mbak Rita memulai karirnya sebagai dosen, pernah menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah. Kemudian juga pernah menjadi legal dan credit officer di Bank Tiara. Dan sejak tahun 97 sampai sekarang Mbak Rita ya, Mbak Rita aktif di Bank Indonesia. Terakhir dengan jabatan sebagai Deputy Director, Executive Analysis of Human Resource Business Partner. Oke, itu sekilas tentang Mbak Rita. Selanjutnya kita serahkan waktu dan tempat kepada Mbak Rita untuk membawakan materinya terkait roles of lawyers in organization digital transformation. Silakan Mbak Rita. Terima kasih banyak Mbak Novi atas komplimennya ya. Saya anggap ini sebagai komplimen. Sebenarnya yang Mbak Novi katakan itu tidak sehebat kenyataannya. Jadi sebenarnya kadang realita tidak seindah impian kita gitu ya. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Karena saya kebagian sesi jam 4 ini, mudah-mudahan teman-teman semua masih ada ruang di dalam pikiran dan juga hati kita untuk kita tetap berdiskusi.
Karena memang saya tidak ingin memaparkan sesuatu, tapi saya lebih suka kita berdiskusi. Karena dengan berdiskusi, saya pun mendapatkan apa yang rasanya sangat bermanfaat dari teman-teman. Karena biasanya kalau dalam webinar itu, justru saya sebagai pemateri akan banyak mendapatkan masukan dari para peserta. Dan juga begitu juga peserta ada sedikit manfaat, semoga bisa dibawa pulang pada saat setelah mendengarkan pemaparan. Nah, supaya diskusi kita nanti aktif nih Mbak Novi ya, karena kita waktunya hanya 50 menit kan ya. Ini saya punya tumbler cantik Oh sih. Kalau iya, menurut iya, saya sih iya. tumbler cantik ya. Tumbler Iya. cantik ada yang warna merah, lalu Oh, oke, ada yang langsung diperlihatkan warna ya. hitam. Jadi nanti untuk peserta yang aktif dan juga pertanyaan-pertanyaan yang baik, itu mungkin akan bisa kami berikan tumbler ini sebagai kenang-kenangan gitu ya. Ada berapa paket Mbak Rita? Ada 10 tumbler Wah, banyak kebenaran ya. yang bisa kita share untuk teman-teman semua. Oke, Nah, itu oke. mohon izin Terima kasih Mbak Rita. Mbak Novi dan teman-teman, saya sedikit share screen. Mungkin tidak banyak share yang saya lakukan untuk slide-nya. Mohon bantuan Mbak Tanti, panitia atau siapa yang akan share? Boleh langsung ke slide 3, Mbak? Ya, saya mengangkat tema atau topik roles of lawyers in organization digital transformation. Kenapa topik ini saya angkat? Saya terus terang memang bidang pekerjaan saya dan area saya berkecimpung sejak saya lulus sampai dengan saat ini itu rasanya jauh dari bidang hukum. Sehingga kalau kita lihat tema Legal Expo ini adalah ada yang beyond dari legal. Sehingga saya angkat tema ini, kenapa? Karena memang dalam keseharian, walaupun background pendidikan saya waktu S1 itu adalah hukum, tapi area pekerjaan saya itu lebih banyak di bidang economics dan juga di bidang strategic management. Jadi rasanya bagaimana organization digital transformation yang terus-menerus dilakukan dalam suatu organisasi, terutama di organisasi kami di Bank Indonesia, peran dari lawyers atau peran dari legal ini sangat kritikal sekali, sangat signifikan sekali. Nah, pemaparan ini saya bedakan menjadi 4 area. Ini mohon maaf kalau ada kedengaran suara petir ya, karena lagi hujan kebetulan nih di tempat saya. Jadi ada 4 area yang akan kita diskusikan dalam 30 menit dan 50 menit ke depan. Yang pertama itu adalah the new and the next normal. Yang kedua itu bagaimana kita bisa menuju Indonesia maju dan berpendapatan tinggi. Lalu peran dari lawyers di dalam organization digital transformation itu seperti apa? Dan yang terakhir adalah tantangan dan highlight untuk hal-hal yang masih menjadi agenda kita ke depan. Semoga 4 area ini bisa tercakup di dalam pemaparan dan juga diskusi serta tanya jawab kita. Boleh next slide, Mbak? The new and the next normal. Kalau kita bicara the new and the next normal, ini merupakan suatu keniscayaan dan terjadi di dalam semua kehidupan kita. Boleh next slide, Mbak? Pandemi COVID-19 sebenarnya ini menjadi tantangan untuk semua individu, bukan hanya kita yang bekerja secara profesional dalam suatu organisasi, tapi sebagai individu baik yang ada di rumah, sekolah, dan semua hal ini menjadi terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Tapi bagusnya pandemi COVID-19 ini tidak men-scale down semua aktivitas masyarakat. Malah yang ada kita menjadi scale up. Contohnya kenapa saya katakan scale up? Salah satu contoh yang paling besar ini adalah Legal Expo 2021. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi kita tetap melangsungkan, walaupun melalui virtual. Karena itu mau tidak mau menjadi hal yang harus kita terima.
Ternyata kendala yang kita hadapi di pandemi COVID-19 ini bisa teratasi karena adanya apa? Karena adanya suatu digital. Jadi satu hal yang pernah saya dengar pada saat kita pernah diskusi dengan Ibu Sri Mulyani itu mengatakan bahwa digital is the shift or transformation. Jadi memang mau tidak mau bahwa kita dituntut untuk berubah. Dengan adanya pandemi COVID, contohnya di organisasi kami, dan saya yakin juga di teman-teman semua, sekarang menghadapi apa yang namanya pola kerja atau sistem belajar yang sifatnya hybrid. Dalam arti kita tidak bersentuhan secara fisik, atau kalaupun kita bertemu secara fisik, itu sifatnya gradually atau terjadwal. Namun, untuk yang area-area pekerjaan sifatnya fabrikasi dan juga konstruksi, itu saya yakin tidak bisa dihindari, ya memang harus kita physically bertemu. Jadi kalau kita lihat dari next normal ini, ada beberapa hal yang harus kita ubah, terutama itu adalah terkait dengan paradigma. Mau tidak mau itu kita harus adaptif. Adaptif terhadap apa? Yang paling kuat aja adalah adaptif terhadap protokol COVID-19. Karena sekarang menjadi suatu keseharian kita. Kalau keluar rumah, nggak bawa masker, rasanya ada sesuatu yang kurang. Nah, itulah mau tidak mau, kondisi ini menjadi kita bersifat adaptif. Yang kedua itu adalah agile. Nah, ini agile dalam arti menghadapi suatu peluang baru. Peluang baru dalam arti bukan berarti kita seek something new, tapi sesuatu yang lama kita define menjadi sesuatu yang baru, itu juga menjadi suatu hal yang agile. Yang ketiga itu adalah inovatif, melalui inovasi baru. Jadi kenapa saya angkat peran lawyers di dalam digital transformation? Karena memang kami mengalami sendiri di dalam organisasi kita, bagaimana kita itu saling bergandeng tangan menghadapi kondisi pandemi ini. Yang mau tidak mau, kondisi status quo itu harus kita tinggalkan. Karena rasanya kalau kita tidak bergerak, kita akan diserbu oleh suatu hal yang memang, kalau saya katakan ini adalah kondisi yang unknown. Kita tidak tahu apa yang kita akan hadapi. Jadi benar-benar kita seek something, sesuatu yang baru di next normal ini. Yang perlu kita ubah, paling dekat itu adalah pola kerja kita dan bagaimana paradigma kita. Nah, terkait dengan ini sebenarnya presentasi ini suatu hal yang umum, bagaimana mata pencaharian hidup sebagian orang karena adanya kondisi COVID ini menjadi sedikit menurun, atau dalam arti beberapa area itu mengalami penurunan yang relatively drastis. Boleh next slide-nya, Mbak? Slide kedua itu adalah bagaimana kondisi COVID ini bisa mendorong bangsa Indonesia menuju Indonesia maju dan berpendapatan tinggi di 2045. Next slide-nya, Mbak. Nah, ini kita lihat bahwa salah satu kendala kita, bangsa Indonesia atau negara Indonesia saat ini, kita masih masuk ke dalam middle income trap. Bagaimana kita bisa keluar dari middle income trap ini, inilah menjadi agenda kita bersama. Karena menjadi suatu bangsa yang maju itu adalah salah satu tujuan dari Indonesia untuk tahun 2045. Bagaimana ukuran-ukuran yang kita lakukan, salah satunya itu adalah kita lihat dari pertumbuhan ekonomi. Kalau di 2024 kita secara berkesinambungan itu tetap menjaga bahwa pertumbuhan ekonomi diharapkan itu antara 5,5 sampai dengan 6,1%. Begitu juga tingkat defisit transaksi berjalan serta inflasi. Inilah yang memang harus kita jaga sampai dengan kita menuju Indonesia maju di 2024-5.
Jadi memang kalau kita lihat, kami pun di Bank Indonesia untuk bisa mencapai bagaimana Indonesia menjadi negara maju, itu diberikan suatu blueprint oleh Bappenas. Sehingga ada beberapa area-area yang memang perlu kita sempurnakan atau boleh kita katakan perlu kita perbaiki ke depannya. Ada beberapa area. Yang pertama itu adalah area sumber daya manusia. Nah, karena kebetulan saya ambil masternya itu adalah di Industrial Relation dan Economics, sehingga SDM ini menjadi suatu hal yang penting. Tidak bisa kita pungkiri bahwa negara maju mau tidak mau, aset yang paling besar itu adalah SDM. Dan SDM tidak lagi bisa dikatakan sebagai liabilities, tapi ini merupakan capital asset yang paling besar, apalagi untuk Indonesia. Yang kedua, selain SDM itu adalah infrastruktur. Tanpa adanya infrastruktur, rasanya akan sulit bagi suatu bangsa untuk menjadi suatu bangsa yang maju. Yang kedua, pasti infrastruktur perlu didukung oleh investasi, lalu birokrasi yang tidak lagi terlalu berbelit-belit, efektivitas anggaran, sehingga beberapa area-area inilah yang menjadi ukuran untuk bisa kita masuk menjadi negara Indonesia maju yang berpendapatan tinggi. Karena memang kalau kita lihat, salah satu ukurannya itu adalah produk domestik bruto. Walaupun Indonesia secara produk domestik bruto itu dapat dikategorikan negara yang berpenghasilan lebih dari 100 triliun ke atas, namun kita lihat jumlah penduduk Indonesia itu demikian banyak, yaitu sekitar 272 juta. Sehingga kalau kita hitung menjadi pendapatan per kapita individu masyarakat, memang kita masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bisa tolong next slide-nya, Mbak? Nah, ini sebenarnya mimpi untuk menjadi negara maju bukan hanya mimpi dari Indonesia saja. Tapi kalau kita lihat tetangga kita kiri kanan, itu juga mempunyai cita-cita yang sama dengan Bank Indonesia. Kalau kita lihat itu Thailand. Memang salah satu keinginan Thailand di 2037 itu adalah menjadi developed country. Kalau dilihat dari GDP per kapitanya memang relatif lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 7.807. Kalau kita lihat Vietnam, memang masih ada di bawah kita, dan salah satu target dari Vietnam di 2045 itu adalah menjadi negara industri. Dan memang kalau kita bisa lihat, ini tetangga paling dekat kita ya memang kita agak sulit membandingkan dengan Singapura dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, namun aktivitas ekonominya demikian bagus sehingga GDP per kapita itu memang sangat tinggi, yaitu sekitar 65.000. Begitu juga ini yang kuning ini adalah Brunei Darussalam. Kalau Brunei Darussalam kita lihat memang ada sumber minyak yang besar di sana. Diharapkan di 2030 Brunei itu bisa menjadi World Top 10 Economy. Namun dari kelima negara tetangga kita ini memang kita katakan bahwa karena Indonesia relatif negara besar, sehingga salah satu keuntungannya adalah kita punya SDM yang banyak. SDM yang banyak itu menjadi salah satu kekuatan kita untuk jadi negara maju. Sehingga tidak bisa dipungkiri, di 2022 agenda terbesar kita itu adalah G20. Sehingga memang kenapa menjadi negara dengan penduduk besar menjadi satu keuntungan sendiri dibandingkan negara-negara lain. Next-nya, Mbak. Nah, ini dia kalau kita lihat bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari middle income trap. Sebenarnya dari blueprint yang disampaikan oleh Bappenas itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Caranya yaitu tadi pembangunan SDM, infrastruktur, mengundang investor, dan segala hal yang bisa membangkitkan kondisi ekonomi di Indonesia. Ini kalau kita lihat, labirin-labirin ini sangat menyekat Indonesia untuk bisa keluar dari middle income trap. Di slide di sisi kanan, ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa
negara yang sudah bisa menjadi high income countries. Yang paling dekat itu adalah Korea dan juga Taipei, kalau kita menjadi bagian dari Asia. Kita lihat kenapa Korea dan Taipei ini bisa begitu cepat keluar dari middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi. Salah satu yang menjadi alasan mereka itu adalah digitalisasinya. Jadi saya pernah baca suatu buku dan artikel bahwa Korea memang tidak bisa ditandingi dalam konteks digitalisasi. Mungkin teman-teman semua sekarang saya yakin banyak yang pakai Samsung. Samsung dalam 1 tahun itu dia bisa mengeluarkan model itu bisa 5-10 kali berganti. Ini bisa menjadi bukti bahwa memang pembaharuan inovasi itu terus dilakukan oleh teman-teman kita di Korea sana. Jadi memang mau tidak mau digitalisasi teknologi itu menjadi agenda utama untuk bisa kita menjadi negara berpenghasilan tinggi. Next-nya, Mbak, untuk slide berikutnya. Nah, ini potensi-potensi yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju. Yang pertama itu adalah bonus demografi. Dari potensi bonus demografi ini, dari 272 juta penduduk, 163 juta merupakan usia produktif. Jadi kalau kita lihat bagaimana potensi Indonesia secara ekonomi bisa menjadi negara maju di 2024-5. Kalau kita bandingkan dengan Jepang dan juga sebagian negara-negara di Eropa, itu memang kalau dari sisi demografinya bisa dikatakan bahwa mereka dikategorikan sudah senior citizen. Hampir sebagian besar negara-negara maju dan juga Asia Timur, rekan-rekan kita di Asia Timur seperti di Jepang, di Korea, ada keengganan untuk bisa punya anak banyak. Begitu juga di negara-negara Eropa. Dan di Indonesia ini menjadi kunci kita sendiri, menjadi aset kita. Sehingga kalau kita lihat dari komposisi dari 163 juta ini, yang masuk dalam Gen Y itu sekitar 59,7%. Jadi kalau saya sudah nggak masuk dalam Gen Y, mungkin sudah masuknya di dalam Gen X kali ya, karena sudah lewat, sudah lebih dari 35 tahun usianya. Dan begitu juga kalau kita lihat di Gen X, ini adalah 40,29%. Jadi bonus demografi ini menjadi satu keuntungan sendiri bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya bonus demografi ini yang tinggi, kita lihat dari sisi digitalisasi, pasti teman-teman saya yakin sekarang nggak hanya Gojek punyanya, OVO juga punya, lalu aplikasi-aplikasi pembayaran yang lain, begitu juga e-money dan segala hal, dan itu menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia, penduduk-penduduk Indonesia itu sangat tertarik dengan suatu yang sifatnya digital, sehingga ini menjadi potensi besar sendiri bagi bangsa Indonesia. Nah, salah satu komponen utama dari sistem digitalisasi ini adalah baterai listrik dalam bentuk nikel, dan kita merupakan penghasil nikel terbesar di dunia. Sehingga mudah-mudahan sih dengan adanya potensi ini bisa menjadi pendorong bagi bangsa Indonesia untuk bisa menjadi negara maju dalam waktu yang dekat. Next slide-nya, Mbak. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi inovasi dan teknologi, memang Indonesia masih di urutan ke-74 dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Contohnya kalau kita lihat Malaysia, itu Malaysia ada di, mungkin kurang jelas di sini ya, Malaysia itu ada di nanti mungkin teman-teman bisa lihat sendiri, Malaysia ada di sekitar 30-an, jadi 36. Begitu juga di sisi Vietnam, dia di atas kita, yaitu 69. Jadi memang kalau kita lihat dari teknologi scorecard, Indonesia masih di urutan 74.
Kira-kira apa yang mempengaruhi kemampuan inovasi itu? Yang pertama itu adalah political institution. Tapi kalau menurut pendapat saya, political institution ini tidak bisa menjadi kendala bahwa inovasi dan teknologi itu kita harus ketinggalan. Yang kedua itu adalah IT deepening. IT deepening itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang kita punya. Salah satu pemanfaatan teknologi yang kita punya itu adalah bagaimana paradigma dan mindset kita itu harus IT. Kalau saya katakan angkatan kerja yang sekarang masuk ke organisasi kami, terutama di Bank Indonesia, mereka sudah digital native. Jadi memang lahir rasanya umur 2 bulan itu sudah lihat WhatsApp. Umur 2 bulan dia sudah nonton video yang ada di YouTube. Nah, mungkin IT deepening ini juga menjadi PR dan kendala kita di dalam dunia pendidikan. Karena rasanya dunia pendidikan itu harus bekerja dengan industri. Yang ketiga itu adalah business climate. Mau tidak mau kita harus mempunyai iklim bisnis yang mendukung inovasi pada individu dan perusahaan. Salah satu iklim inovasi yang sangat mendukung itu adalah berani salah. Karena memang terus terang, berani salah itu menjadi suatu hal yang masih sulit rasanya ya, terutama untuk rekan-rekan milenial ini, karena seringkali pada saat melakukan suatu kesalahan, stigmanya udah nempel. Nah, itu rasanya yang perlu kita untuk perbaiki bersama, supaya iklim inovasi ini terus tumbuh di dalam diri individu dan perusahaan. Nah, yang keempat, ini yang paling saya suka, yaitu terkait dengan human capital. Bagaimana kualitas dari pendidikan, lalu urbanisasi, itu perlu kita lakukan dengan secara terus-menerus. Jadi mau tidak mau memang peran dari pemerintah, peran dari masyarakat, keluarga, dan individu juga menjadi penting pada saat kita bicara tentang human capital. Boleh next slide, Mbak? Nah ini, kenapa saya tampilkan gambar ini? Karena memang secara umum, saya itu bekerja di pemerintahan, tapi yang lebih banyak terkait dengan financial sector. Sehingga kami berusaha meng-align-kan antara financial sector dengan real sector. Pada saat financial sector itu dapat berjalan dengan baik, maka ini akan memberikan dampak yang relatif atau sangat positif terhadap real sector. Terutama kita lihat di real sector ini sengaja kita bedakan menjadi traditional market, regional government, transportation, sampai dengan farmers freshman. Jadi memang real sector mau tidak mau sangat tinggi sekali ketergantungannya dengan financial sector. Pada saat financial sector kita itu deepening dan bagus, itulah real sector dapat berjalan dengan baik. Jadi memang ada salah satu project atau salah satu area yang sekarang terus kita lakukan itu adalah inklusi keuangan. Kenapa inklusi keuangan itu kita lakukan? Supaya rekan-rekan kita yang ada di remote area sana yang tidak tersentuh perbankan itu bisa dikatakan adalah familiar dengan hal-hal yang terkait dengan finance. Sehingga adanya digitalisasi Gojek, OVO, e-money, dan lain-lain ini adalah menjadi bagian bagaimana kita menciptakan inklusi keuangan ini menjadi lebih tersebar ke seluruh Indonesia. Next-nya, Mbak. Nah, ini adalah sedikit gambaran saja bagaimana digitalisasi akan meningkatkan kontribusi ekonomi. Kalau kita lihat tadi, dari sisi human capital memang jumlah penduduk Indonesia yang hampir 274 juta itu menjadi agenda yang positif. Dengan adanya jumlah penduduk yang banyak, mau tidak mau kalau kita lihat ini adalah dari sisi digitalisasinya, kita itu memiliki kapasitas yang besar sekali dibandingkan dengan negara kita Malaysia, karena dari sisi jumlah penduduknya memang relatif sedikit. Sehingga kalau kita bandingkan dengan Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, rasanya kita bisa
berpikir positif bahwa ke depannya dengan adanya digitalisasi ini bisa meningkatkan kontribusi ekonomi kepada kepada BI kepada Indonesia secara keseluruhan. Sehingga dengan pertumbuhan tersebut, dengan semakin tingginya penggunaan internet, diharapkan populasinya itu akan terus bertumbuh 15%. Tapi memang nggak bisa kita pungkiri, internet menjadi satu precondition pada saat kita bicara digitalisasi. Nah, ini menjadi PR kita bersama, terutama saya juga punya anak di rumah, dia juga sekolah online, sehingga mau tidak mau internet ini menjadi satu hal yang penting. Dan ini menjadi agenda untuk pemerintah dan juga terutama dunia pendidikan dan dunia bisnis, bagaimana internet itu bisa menopang kontribusi ekonomi secara keseluruhan. Next-nya Mbak Novi. Boleh next-nya Mbak. Nah, ini kondisi struktural yang bisa menjadi tantangan. Kalau kita lihat, tadi kita sudah diskusi sedikit tentang internet, kita juga sudah diskusi tentang financial inclusion, lalu kita harus bisa mengubah. Sekarang itu kita masih sangat-sangat urban-centric. Rasanya semua aktivitas bisnis itu adanya di kota. 84,3% penduduk Indonesia itu semua kerjanya ada di Jakarta. Sehingga ini yang menyebabkan rasanya Jakarta itu menjadi sangat sesak di siang hari. Tapi di malam hari tiba-tiba Jakarta itu senyap. Karena ini adanya urban centric yang mengakibatkan semua aktivitas itu terkumpul di satu titik. Next-nya Mbak. Nah, ini roles of lawyers in digital transformation. Kalau tadi kita bicara tentang suatu hal yang umum, saya akan sedikit menyempitkan pembahasan kita lebih ke area yang digital transformation-nya dan bagaimana peran dari legal di dalamnya. Next-nya, Mbak. Nah, ini persepsi milenial terhadap dunia pekerjaan. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa rekan-rekan dan adik-adik atau saya bilang mungkin seusia anak-anak saya itu cenderung memiliki atau berkeinginan untuk bisa berkreativitas dan pengembangan diri. Jadi kalau saya lihat, saya itu pernah membaca tentang Industrial Revolution, jadi memang ada 3 area. Pada saat 60-an itu kita ketemu dengan yang namanya Industrial Revolution. Industrial Revolution itu kita kerja untuk bisa memenuhi kehidupan kita, bisa untuk survive. Tapi setelah Industrial Revolution itu kita ketemu dengan yang namanya Information Revolution. Di Information Revolution itu kita melihat bahwa kita bekerja untuk secure. Nah, ini ada terjadi pergeseran. Kita bekerja untuk secure, untuk sesuatu yang pensiun nanti gimana, tapi sekarang adalah social revolution. Kita tidak lagi bekerja untuk survive, kita tidak lagi bekerja untuk secure, karena itu sudah dipikirkan oleh bapak kita, oleh kakek kita. Nah, milenial sekarang cenderung untuk social revolution. Apa yang dicari? Quality of job, quality of life, sehingga memang yang bersangkutan rekan-rekan milenial ini mencari sesuatu pekerjaan yang memberikan quality, yang memberikan makna untuk hidup yang bersangkutan. Jadi kalau saya bisa katakan bahwa bukan berarti milenial itu punya keunikan sendiri, tapi memang paradigmanya ini yang berubah. Dengan berseiringnya waktu, kebebasan berkreativitas, ownership yang tinggi terhadap suatu pekerjaan itu menjadi hal yang harus dipenuhi pada saat kita berhadapan dengan milenial. Jadi memang milenial ini memiliki mimpi yang besar. Dan seringkali katanya susah diatur, tapi kalau menurut saya sih nggak susah diatur. Tapi kalau memang mereka menghadapi sesuatu yang baru, perlu adanya role model. Sehingga memang dengan adanya role model ini, tidak bisa dihindari, pasti di Instagram, teman-teman kan sering sekali sekarang banyak influencer. Nah, influencer ini adalah bagian dari social revolution. Bagaimana memberikan quality. Kita ingin mendapatkan barang yang berquality, kita perlu role model. Role modelnya dari mana? Dari para influencer ini. Tapi kalau kita katakan hampir semua milenial itu saya yakini adalah pintar. Sehingga kepercayaan
dan tujuan apa target ke depan itu menjadi hal yang penting untuk kita berikan ke rekan-rekan milenial. Karena memang di kami sendiri di Bank Indonesia, sekarang komposisi milenial itu sudah hampir 70%. Sudah hampir mendominasi dari keseluruhan populasi pegawai. Next-nya, Mbak. Mbak Novi, kalau waktunya tinggal sebentar lagi, saya tolong dikasih tahu ya, Mbak. Nah, 1 menit, 2 menit lagi Mbak Rita. Oh iya baik, saya paparan materi. cepat aja. Nah, ini kalau kita lihat dari market capitalization, the largest company ini memang kita tidak pungkiri itu masih oil, yaitu PetroChina. Yang kedua itu adalah ExxonMobil. Yang ketiga itu adalah kita balik ke teknologi, yaitu Microsoft, lalu diikuti dengan ICBC. Dan memang kalau kita lihat ini teknologi dan oil masih menduduki sebagai largest company in terms of market capitalization. Ini yang memang kita tidak bisa hindari, karena memang disitulah doing business yang paling besar pada posisi saat ini. Mungkin di dalam trending 10 tahun ke depan hal ini akan berubah lagi. Tidak lagi oil, tidak lagi teknologi, tapi mungkin lebih kepada bagaimana creativity. Karena sekarang kita lihat di dunia pendidikan, karena kebetulan anak saya juga sekolah di luar, itu lebih banyak hal-hal yang terkait dengan otak kanan. Creativity yang tidak tergantikan dengan teknologi mungkin menjadi suatu hal yang akan mumpuni atau tetap extend ke depannya. Next-nya, Mbak. Nah, ini sebenarnya sedikit saja tips atau 3 skills of lawyer in digital transformation yang menurut saya itu sangat penting. Tapi selain 3 ini pasti ada hal lain lagi yang dengan diskusi ini mungkin akan bisa kita tambahkan skill-skill lain yang harus dimiliki oleh lawyers. Yang pertama itu adalah complex problem solving. Sekarang kita menghadapi sesuatu yang kalau teman-teman mungkin kenal yang namanya VUCA, volatility, uncertainty, lalu complexity. Nah, dengan adanya complex problem ini, kita membutuhkan solve yang juga kompleks. Sehingga kalau saya lihat dari sisi strategik, sebenarnya pada saat kita menghadapi problem yang kompleks, yang perlu kita pikirkan, di situ dibilang 99% adalah kita mencari problemnya itu apa. Justru yang 1% ini solutionnya, karena seringkali yang ada saat ini adalah bagaimana kita sibuk mencari solusi, tapi nggak pas sama problem yang kita hadapi. Jadi kompleks problem solving, kemampuan untuk bisa memetakan dan mengidentifikasi case-case atau hal-hal yang menjadi problem utama, itu adalah salah satu skill yang utama. Lalu incentive-based thinking. Incentive-based thinking maksudnya adalah kita harus bisa memberikan pemahaman atau pemikiran-pemikiran kita yang memberikan value lebih. Karena kita tidak lagi bisa berpikir standar. Hal-hal yang unstandard, yang out of the box, tapi memberikan solusi bagus, itulah yang perlu kita miliki, salah satu skill di dalam digital transformation ini. Lalu yang ketiga itu adalah storytelling dan persuasion. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan komunikasi kita, bagaimana kita mengemas sesuatu, apalagi lawyers ini kemampuan verbalnya itu kan luar biasa. Sehingga storytelling dan mempersuade seseorang itu menjadi suatu skill yang memang harus diperlukan pada saat digital transformation dilakukan di dalam suatu organisasi. Jadi saya bisa cerita sedikit, karena kebetulan memang di organisasi kami ini sedang melakukan digital transformation secara besar-besaran. Salah satu area yang menjadi pengikatnya itu adalah di kebijakan, di rules-nya. Sehingga roles dari lawyers ini menjadi sangat penting, bagaimana bisa memahami substansi bisnis, bagaimana lawyers bisa memiliki pandangan atau insight tentang trending ke depan. Sehingga kebijakan dan rules yang diciptakan oleh kita sebagai lawyers di suatu perusahaan itu menjadi lebih long life atau menjadi lebih robust
Walaupun di kami itu selalu dikatakan bahwa setiap 2 tahun biasanya kita lihat lagi apakah kebijakan itu masih mumpuni atau kebijakan itu masih bisa diimplementasikan. Mungkin sekian Mbak Novi, sedikit Mbak Rita. pemaparan dari saya, dan itu next yang slide-nya itu adalah nanti untuk yang terakhir gitu ya. Demikian teman-teman semua, Mbak Novi, pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kita ke session tanya jawab Mbak Rita ya. Ini saya lihat udah banyak pertanyaan nih. Kita coba jawab dari pertanyaan pertama, mungkin tidak bisa terjawab semua mengingat keterbatasan waktu. Kita mulai dengan pertanyaan pertama Mbak Rita ya. Ini dari APRI, alumni UMJFE. Pertanyaannya adalah, sudah sejauh apa BI mempersiapkan diri menuju new normal dan next income? Bisa dijawab Mbak Rita? Oh ya, baik. Baik. Saya langsung jawab satu-satu aja ya Mbak Novi ya. Kalau kami secara internal, ini Mas Apri, sejauh mana kita mempersiapkan new normal? Memang new normal itu tidak bisa kita lakukan secara sekaligus, tidak kita lakukan secara instan, tapi kita lakukan secara gradually. Bagaimana kita melakukannya secara gradually? Sesuai dengan fungsi kami, yaitu di sisi moneter, sistem pembayaran, juga pengedaran uang, serta ada sedikit di area kelembagaan atau internal, beberapa area itu yang memerlukan sentuhan-sentuhan new normal. Contohnya adalah kebijakan-kebijakan yang kita telurkan pada saat pandemi COVID ini muncul. Yang paling utama itu adalah contohnya terkait dengan digitalisasi di sistem keuangan. Kita tidak lagi atau bukan tidak lagi, tapi kita membatasi adanya satu hal fisik yang menyebabkan orang itu secara fisik itu bertemu di dalam satu lokasi. Sehingga penggiatan adanya kris, adanya e-money itu menjadi suatu keharusan. Nah, itu contohnya salah satu di bidang finance. Nah, untuk next income, memang next income ini menjadi PR kita bersama. Mau tidak mau, Bank Indonesia harus bergandeng dengan lembaga-lembaga instansi lainnya. Contohnya, salah satunya adalah bagaimana tadi kita tetap bisa mempertahankan inflasi itu sebagaimana yang kita harapkan, atau nilai tukar. Pasti kita akan bergandeng dengan para eksportir. Begitu juga dengan Departemen Perdagangan. Sehingga memang bisa dikatakan bahwa sinergi dengan lembaga-lembaga lain itu menjadi kunci utama pada saat kita mau menerapkan new normal dan next income ini. Demikian Pak Apri. Mbak Novi, suaranya masih... Oke, sorry, masih di-unmute. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya, Mas Apri ya. Berikutnya ini pertanyaan kedua dari Marita freelancer ini ya. Bertanya tentang tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh Bank Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19, khususnya pada saat-saat awal pandemi melanda Indonesia. Silakan Mbak Rita. Baik, ini terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus sekali ini Mbak Marita. Apa yang dilakukan atau tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh Bank Indonesia? Memang tantangan terbesar yang dihadapi oleh Bank Indonesia pada saat pandemi COVID itu adalah bagaimana kita bisa tetap memastikan bahwa perekonomian Indonesia itu berjalan dengan baik dan nilai tukar kita itu tetap stabil. Karena pada saat pandemi COVID melanda kita pertama kali, mau tidak mau investor itu agak deg-degan. Kenapa investor agak deg-degan? Karena pasti ada sesuatu hal yang akan terjadi. Pasti kan kalau kita punya tabungan, simpelnya kita punya tabungan di seseorang, tapi orang itu tiba-tiba mengalami guncangan, pasti kita akan panik. Kita akan, ayo dong kita tagih. Nah, begitu juga para investor. Biasanya pada saat pandemi ini melanda pertama kali, itulah guncangan yang paling besar. Bagaimana kita bisa meyakinkan investor bahwa Indonesia itu baik-baik saja. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang, walaupun pada awalnya ada sedikit guncangan, lama-kelamaan dipastikan bahwa dengan kesungguhan dari lembaga-lembaga, terutama masyarakat, saling bahu-membahu mengatasi pandemi ini,
bayangan-bayangan negatif yang kita hadapi atau kita bayangkan sebelum pandemi itu ada atau pandemi itu mulai ada, itu rasanya tidak terjadi sebagaimana mimpi buruk kita. Karena memang terus terang bahwa mengatasi pandemi ini tidak hanya bisa dilakukan oleh satu lembaga, tapi kita punya yang namanya lembaga-lembaga yang ada di KKSK, kalau saya bisa bilang itu adalah lembaga Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, lembaga penjamin simpanan, dan juga industri perbankan, itu saling bahu-membahu bagaimana menciptakan financial condition yang tetap terpercaya oleh masyarakat. Dan rasanya sampai saat ini kondisi itu tetap terjaga. Lalu penyesuaian dan hal-hal apa yang dilakukan oleh legal dalam menghadapi middle income trap. Jadi memang kalau saya bisa katakan legal ini adalah mumpuni di setiap area. Makanya salah satu dari Legal Expo ini kita melakukan apa yang namanya legal and beyond. Jadi kita sebagai legal bisa berperan di setiap area. Untuk middle income trap ini, bagaimana peran dari legal? Mau tidak mau kita harus memahami kondisi perekonomian. Walaupun background kita adalah legal, tapi tidak terlepas dari substansi yang harus kita pahami. Bagaimana kita bisa menjaga sesuatu ketentuan itu akan berjalan dengan baik tanpa kita memahami substansinya. Jadi Mbak Marita, memang tidak bisa kita hindari bahwa adaptif sebagai legal dan juga terus belajar, terutama kita punya insight terkait dengan tren ke depan, itu menjadi hal yang perlu kita miliki sebagai legal di digital era ini. Itu Mbak Novi. Oke, terima kasih Mbak Rita. Berikutnya pertanyaan dari Jenika, mahasiswi hukum. Izin bertanya Mbak Rita, dengan banyaknya startup di Indonesia saat ini, menurut Mbak Rita berapa persen startup dapat berperan penting untuk memajukan ekonomi Indonesia? Kan memang banyak nih startup ya Mbak ya, fintech Iya, begitu. betul sekali Mbak Novi. Memang startup ini bagaikan jamur yang tiba-tiba tumbuh begitu banyak di Indonesia. Dan rasanya kita dari sisi legal itu terus berkejaran. Ini startup sudah sedemikian aktifnya dia bergerak dari sisi kelembagaannya, maksudnya dari sisi organisasinya, lalu dari sisi keuangannya, lalu dari sisi tren marketnya, tapi legal kita rasanya kita di belakang. Sehingga memang kalau kita katakan kita masih responsif untuk hal-hal yang bersifat teknologi. Berapa persen startup itu berperan di dalam perekonomian Indonesia? Ini sangat besar sekali. Kalau dalam konteks persennya itu relatif. Kenapa saya katakan besar? Karena jumlah penduduk Indonesia, terutama yang milenial ini besar sekali. Saya nggak ada slide-nya, nanti bisa saya share, mudah-mudahan ke panitia. Berapa persen dari milenial ini yang menjadi consumer dari digital aplikasi yang ada di Indonesia. Jadi kalau saya katakan bahwa kami di Bank Indonesia juga terus berkejaran ini Mbak Jenika untuk bisa memastikan bahwa secara hukum dan secara kita melihatnya itu bahwa startup itu harus memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat gitu ya. Jangan hanya memberikan kemakmuran bagi sebagian orang. Sehingga kami terus memastikan bahwa secara legal dan secara ekonomi ini dapat membawa kepada kemajuan bangsa. Karena kalau kita lihat dari sisi populasi, ini suatu potensi yang besar sekali untuk startup maju di Indonesia. Berapa besar yang akan menjadi pelanggan-pelanggan startup ini? Karena contohnya saya aja anaknya 2 dan semuanya adalah merupakan pelanggan dari startup ini. Dengan adanya jumlah keluarga di Indonesia, begitu juga perusahaan-perusahaan, ini menjadi booming sekali saya pastikan di 10 atau 15 tahun ke depan. Jangankan sampai 10 tahun, 3 tahun ke depan aja rasanya kita akan sulit menangkap ini startup yang sedemikian besar. Oke, kita masih punya waktu, mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi Mbak Rita ya. Oke,
Pertanyaan berikutnya adalah, untuk merealisasikan cita-cita Indonesia menjadi negara maju tahun 2045, sebagian besar didanai dari pajak. Berkenaan dengan digitalisasi bisnis, perangkat hukum apa yang disiapkan agar bisa mengamankan penerimaan pajak, Mbak Rita? Ya, ini memang juga bagus sekali ini pertanyaannya dari Mas Karsimin ya. Ini bagus sekali pertanyaannya bahwa aktivitas-aktivitas yang terkait dengan digital ini merupakan salah satu agenda dari Kementerian Keuangan untuk bisa mengidentifikasi area-area mana saja yang menjadi beban atau menjadi faktor-faktor penerimaan negara. Setuju sekali Mas Karsimin bahwa memang sebagian besar dana untuk bisa mewujudkan Indonesia menjadi negara maju itu adalah pajak. Dan salah satu area yang memang terus kita sedang observe, sedang kita identifikasi, ini adalah terkait dengan digital. Bagaimana kita bisa menetapkan pajak yang proporsional. Bukan berarti besar, bukan berarti kecil, tapi pajak yang proporsional terhadap aktivitas digital ini. Gitu Mas Karsimin, sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Rita. Tapi seperti waktunya sudah habis ini ya. Jadi mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan ini bisa disimpan oleh panitia, bisa di-sharing langsung ke Mbak Rita. Mbak Rita bersedia menjawab nanti. Ya, oke. Sebagai terakhir Mbak Rita bisa memberikan closing statement, Mbak Rita, atau mungkin nanti yang tentang masalah Tumblr ini diumumkan sama panitia atau gimana ini? Mungkin untuk Tumblr-nya nanti akan saya sampaikan. Untuk yang tadi ada Mas Apri, Mas Karsimin, lalu ada Mbak Jenika. Mungkin nanti saya akan minta absennya dari rekan-rekan panitia. Dan juga akan di situ ada nomor handphonenya ya, nanti akan dihubungi untuk teman-teman sebagai penanya. Oke, terima kasih Mbak Rita. Terakhir Mbak Rita bisa memberikan closing statement Mbak terkait materi Mbak Rita. Baik, terima kasih banyak Mbak Novi dan teman-teman semua. Rasanya 50 menit ini sangat singkat sekali. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi agenda kita ke depannya, bahwa masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi untuk bisa menjadi Indonesia maju sebagaimana kita cita-citakan di 2045. Jadi kalau saya bisa mention, itu ada 3 hal yang perlu kita benahi bersama-sama. Yang pertama itu adalah sinergi. Sinergi antara satu lembaga dengan lembaga lain, antara satu individu dengan individu lain, itu menjadi suatu hal yang harus kita lakukan. Yang kedua itu adalah inovasi. Inovasi di area kebijakan, inovasi di area koordinasi, inovasi di area teknologi dan digital, itu juga menjadi suatu PR yang mau tidak mau harus kita hadapi. Yang terakhir itu adalah komunikasi. Bagaimana kemampuan kita untuk bisa mengkomunikasikan apa yang ada di dalam diri kalau kita sebagai individu, atau apa yang ada di dalam organisasi kalau kita sebagai institusi, kepada satu area yang lebih kecil, misalnya lokal. Kalau dalam konteks bangsa pasti adalah komunikasi internasional. Begitu juga kemampuan komunikasi publik, komunikasi antar lembaga, dan juga komunikasi antara kita di lembaga-lembaga negara dengan legislatif, itu menjadi suatu agenda tersendiri yang menjadi PR kita bersama. Itu sedikit Mbak Novi yang menjadi closing statement saya. Terima kasih banyak Mbak. Oke, terima kasih Mbak Rita. Oke, sebagai summary yang bisa saya sampaikan dari materi Mbak Rita tadi adalah bahwa kita harus membuat diri kita relevan dengan kondisi yang ada, termasuk dengan perkembangan teknologi, di mana pola hidup masyarakat sudah become more digital, ya Mbak Rita ya. Oke, kompetensi hukum juga bukan tentang platform, legal platform, tapi harus mengetahui juga bisnis dan tren pasar. Begitu Mbak Rita ya. Sinergi, komunikasi, dan inovasi menjadi kunci untuk kita menjadi agile dalam zaman digital seperti saat ini. Begitu Mbak Rita ya. Oke, demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, semoga materi yang disampaikan Mbak Rita tadi memberikan manfaat dan menambah wawasan tentang dunia digital saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih untuk panitia dan Mbak Rita juga. Saya kembalikan kepada Mbak
Tanti ya? Oke. Baik, Atau Bu Vanessa Rita dijelasin. dan Bu Norida. Oke, terima kasih semua. Baik, Bu Rita dan Bu Norida, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kami ada sesi dokumentasi dulu ya, Bu. Untuk para peserta dimohon untuk membuka kameranya. Ya, sudah siap. Saya foto 1, 2. Untuk layer 2, 1, 2. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Novi. Terima kasih banyak teman-teman semua atas partisipasinya. Semoga semua selalu sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Mohon izin, Terima kasih. saya akan Rita atas ilmunya 2 hari ini. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Bu Rita dan Bu Norida. Saya mohon izin untuk mengakhiri kelas hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada para peserta yang telah meramaikan acara ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Mohon izin, Liv. Assalamualaikum. Novi, terima kasih banyak, Nov. Waalaikumsalam. Sama-sama Mbak Rita. Mohon izin live ya.